Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gama Budi Prakoso dengan nomor induk mahasiswa 232 10 11 018 dari jurusan Magister Manajemen Unila. Izinkan di sini saya menyampaikan materi berkaitan dengan materi hexahelix. Untuk materi yang saya bawakan ini akan di-compare dengan program konservasi terumbu karang Pantai Sebalang, Lampung Selatan. Tugas ini untuk melengkapi ujian tengah semester dengan dosen Dr. Doroti. Oke, izin langsung menyampaikan materi. Apa itu hexahelix? Jadi untuk hexahelix sendiri adalah sebuah model inovatif untuk pengembangan model quadruple helix menghubungkan akademisi, praktisi, atau perusahaan, komunitas, pemerintah, hukum atau regulasi, dan media untuk menyatukan kreativitas dan pengetahuan yang diharapkan dapat diberikan oleh konsep ini untuk pengembangan ekosistem, solusi, dan teknologi di industri kreatif. Artinya hexahelix ini adalah, untuk garis besarnya adalah lebih menjalankan program, namun program tersebut tidak dijalankan oleh satu atau dua organisasi, namun secara kompleks dikerjakan bersama oleh beberapa eh, instansi terkait, masyarakat maupun eh, stakeholder. Baik, untuk 6 komponen hexahelix, jadi 6 komponen dalam program CSR konservasi terumbu karang di Pantai Sebalang itu eh, mengajak atau saling berintegrasi untuk menyukseskan program tersebut. Ada 6 lapisan atau 6 komponen yang saling terkait, yaitu ada akademisi, bisnis, community, pemerintah, hukum dan regulasi, kemudian media. Jadi selanjutnya ada latar belakang ya, hexahelix program konservasi terumbu karang Pantai Sebalang. Jadi untuk latar belakangnya, kenapa muncul program konservasi terumbu karang? Jadi Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan, perairan Sebalang memiliki kasus di mana hampir separuh dari terumbu karang dan habitat lainnya rusak akibat penangkapan ikan yang dulunya masih menggunakan bahan peledak dan pukat harimau atau jaring payang. Hal ini diketahui berdasarkan dari observasi yang dilakukan oleh tim di tahun 2021 hingga 2022. Bahwa sekitar 70% luas tutupan karang di perairan Sebalang telah rusak. Rusaknya terumbu karang ini dapat dilihat dari banyaknya luas tutupan patahan karang. Artinya ada masalah bahwa ada kerusakan ekosistem atau lingkungan yang terjadi di Pantai Sebalang. Kemudian untuk menanggulangi kasus atau permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi, maka PLN Sebalang melakukan program TJSL atau tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diusung oleh PLN Sebalang bekerja sama dengan para pihak terkait untuk menjalankan program konservasi terumbu karang pada Pantai Sebalang. Jadi selanjutnya membahas satu persatu enam macam atau 6 faktor yang saling terkait untuk menyukseskan program ini berdasarkan teori hexahelix. Yang pertama ada akademisi. Jadi akademisi ini PLN Sebalang menjalin kolaborasi dengan Universitas Negeri Lampung ya. Dalam hal ini lebih spesifiknya bekerja sama dengan Anemon. Anemon ini adalah komunitas selam yang terbentuk dari mahasiswa ataupun alumni dari FMIPA Unila dalam proses pemasangan terumbu karang
melibatkan mahasiswa, kemudian penyuluhan program konservasi yang eh, yang dipaparkan ke masyarakat, kemudian hasil dari konservasi juga dapat menjadi bahan penelitian oleh mahasiswa atau lembaga terkait. Dengan adanya program ini juga mahasiswa-mahasiswa dari Unila ataupun lainnya bisa melakukan praktek kerja lapangan. Kemudian untuk selanjutnya adalah bisnis. Di faktor bisnis, di sini kita bicaranya tentang organisasi di PLN Sebalang. Jadi untuk organisasi atau perusahaan pun dituntut harus ada program TJSL. Apa sih TJSL itu? Kegiatan di mana perusahaan memberikan penyuluhan, bantuan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Sesuai dengan pasal 1 nomor 3 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Hal ini pengertian dari TJSL tersebut. Nah, program konservasi terumbu karang adalah salah satu realisasi pada terwujudnya TJSL di PLN UPK Sebalang. Baik, untuk faktor selanjutnya adalah community. Community di sini mungkin bisa disebut masyarakat ya. Jadi dampak dari program konservasi terumbu karang, dampak positifnya pada masyarakat dengan adanya program ini menjadi sumber ekonomi masyarakat melalui pariwisata berbasis ekowisata. Kemudian menjadi sumber penghasilan masyarakat melalui pengelolaan ekowisata, transplantasi terumbu karang dan perikanan tangkap menjadi objek ekowisata, transplantasi terumbu karang yang tentunya dapat menambah pilihan destinasi wisata di Desa Sebalang. Jadi secara garis besar selain sebagai ekowisata, namun di sektor nelayan juga dapat membuat tangkapan hasil nelayan semakin meningkat karena ekosistem laut yang baik atau terjaga kelestariannya. Kemudian faktor selanjutnya adalah government ya, atau pemerintah. Jadi instansi pemerintah ada beberapa yang terkait dan terutama di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berperan untuk memberikan advokasi dan memimpin koordinasi lintas sektor terkait adanya kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini instansi pemerintah diharapkan dapat berkolaborasi sebagai salah satu penyelenggara kegiatan. Artinya walaupun yang membuat program adalah PLN Sebalang yang notabene adalah BUMN, namun PLN Sebalang juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terutama di instansi pemerintah ya, baik dari pusat, provinsi, kelurahan, desa maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke, selanjutnya ada hukum dan regulasi. Jadi konservasi terumbu karang ini mempunyai regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah. Jadi konservasi terumbu karang ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan program pemerintah yang diatur di Perpres nomor 121 tahun 2012 tentang rehabilitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Permen-KP nomor 24 tahun 2016 tentang tata cara rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Baik, yang terakhir adalah media. Media memiliki peranan penting dalam program pemberdayaan masyarakat untuk membantu publikasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai program yang berlangsung. Dalam konsep hexahelix, media berperan sebagai expander untuk melakukan publikasi serta promosi untuk menciptakan brand image terhadap program yang berlangsung. Jadi ini ada gambaran secara realnya ya. Ini ada media ruang energi.
Di sini dia membuat berita tentang adanya acara CSR Award di 2020 dan salah satu pemenangnya adalah dari program PLN Sebalang tentang konservasi terumbu karang. Baik, untuk kesimpulannya dari konsep program konservasi energi yang dikolaborasikan dengan teori heksahelik. Jadi untuk kesimpulan dari paparan ini adalah program konservasi terumbu karang dengan metode kolaborasi heksahelik membuat kelestarian lingkungan pantai Sebalang dan ekosistem ikan maupun terumbu karang dan ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perkataan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.